Shalom, shalom, salam jumpa lagi. Senang sekali jumpa dengan saudara sekalian. Semoga semua dalam keadaan yang baik. Dan apabila tidak baik pun kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan mengasihi saudara dan akan menyertai saudara sekalian. Saudara sekalian, pada firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Kisah Rasul 16 ayat 30-31 yang berbunyi demikian. Setelah itu ia mengantarkan mereka keluar dan bertanya, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Mereka menjawab, yaitu Paulus dan Siklas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Tema Yesus Kristus Juru Selamat. Tahukah saudara mengapa Paulus dan Silas menjawab atau mengucapkan perkataan tersebut? Karena sipir penjara dalam keadaan ketakutan melihat tahanannya bisa lepas begitu saja dan berakibat fatal baginya dan dianggap lalai di dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, saking takutnya sipir penjara ingin bunuh diri. Kita bisa lihat di ayat 27. Untuk menyelamatkan dirinya, jalan yang terbaik adalah bunuh diri. Tak terpikirkan olehnya bahwa semua terjadi karena perbuatan campur tangan Allah. Dan yang kedua adalah karena Paulus dan Silas ketika di penjara dia menyanyi memuji Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Satu kondisi yang menakutkan sipir penjara tetapi mendatangkan berkat pertolongan bagi Paulus dan Silas. Dari sini kita belajar, saudara sekalian, sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Ada masalah atau tidak ada masalah, kita harus bisa semangat dalam memuji Tuhan. Bukan sebaliknya bersungut-sungut ataupun menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang kita alami. Amin. Ada pelajaran menarik di sini. Sudah Paulus Silas terlepas dari ikatan rantai belenggu mereka dan mereka tidak segera melarikan diri. Tapi mereka tidak juga menggunakan kesempatan berharga untuk melarikan diri. Dan mungkin tidak ada dalam pikirannya bahwa Tuhan membebaskannya dari penjara supaya mereka melarikan diri. Bila mereka tidak melarikan diri, mereka bisa ditangkap lagi dan dipenjara lagi, saudara sekalian. Sebaliknya mereka tidak melakukan hal itu dan tetap di tempat. Paulus dan Silas seperti orang yang bodoh dan kehilangan akal, bukan? Tetapi ternyata karena panggilan Allah dalam hidup mereka adalah memberitakan Injil. Kesempatan yang baik itu mereka gunakan memberitakan Injil. Sekalipun jawaban diberikan Paulus Silas kepada sipir penjara mungkin tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan sipir penjara. Yang dia butuhkan keselamatan adalah dari hukuman mati, kebebasan dari hukuman mati. Saya yakin benar sekalipun Paulus Silas siap menjadi saksi menolong sipir penjara untuk melepaskan dia dari hukuman pemerintah Romawi. Karena peristiwa yang terjadi bukan karena teledor dalam bertugas, sebaliknya ada pekerjaan kuasa Allah. Ini pun belum tentu menjamin, saudara sekalian, pemerintah Romawi mau percaya bebaskan sipir penjara dan hukuman itu harus ditanggungnya. Bagi Paulus dan Silas, ketika sipir penjara mempertanyakan apa yang bisa dilakukan agar bisa selamat. Pertama, inilah kesempatan berharga dipakainya untuk memberitakan Injil dan mengajak sipir penjara untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Yang juga dapat menyelamatkannya, jiwanya dan keluarganya dari hukuman dosa. Yang kedua adalah jawaban dan solusi ini adalah yang penting, terbaik untuk disampaikan kepada orang yang sedang berada dalam ketakutan, bukan yang lain. Puji Tuhan, saudara, ternyata dengan apa yang dilakukan oleh Paulus Silas tidak sia-sia. Dan ketika mereka memberitakan Injil kepada sipir penjara dan keluarganya, mereka percaya dan memberi diri dibaptis. Di ayat 32. Ada peribahasa mengatakan, saudara, sekali merengku dayung, maka 2-3 pulau terlampaui.
Luar biasa. Tahukah saudara mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pertama ada keyakinan sungguh-sungguh Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kedua ada kuasa Roh Kudus yang menyentuh hati mereka. Tahukah saudara bagaimana perasaan Paulus dan Silas? Pasti senang sekali, sukacita, karena dia bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan. Apalagi malaikat di surga, dia turut bersukacita. Lukas 15 ayat 10. Pertanyaan kepada saudara sekalian, apakah saudara sekalian sudah sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Apakah saudara sudah yakin pasti saudara akan diselamatkan? Apabila ada kesempatan, maukah saudara juga memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan tidak ada yang lain, seperti yang tertulis dalam Roma 4 ayat 12. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.